ketika diambil lalu tidak tahu mau melapor kemana, maka laporlah ke Laporinang gitu. Sementara mereka adalah keluarga yang hidupnya itu pas-pasan. Tantenya itu kemarin saya bicara, kirim foto. Dia lagi nyemprot hama di kebun kelapa sawit. Yang penghasilannya itu orang-orang jujur yang miskin yang sampai sekarang masih dianiaya dan dikeroyok. Dikeroyoknya tuh sama Komnas HAM, sama Komnas Perempuan, sama kepolisian. Dan as a mother, can you feel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, tadi kita sudah lihat ya teaser promosi dari Zoom In. Jadi Zoom In itu adalah acara baru yang akan tayang di RH Channel setiap Sabtu malam pukul 19.00 dan seterusnya, karena ada beberapa video, kemudian edisi lengkapnya juga akan ditampilkan dan dibawakan oleh Bunda Neno Warisman ya. Jadi kita datang ke narasumber, mengenali dirinya, kehidupannya dan lain sebagainya. Dan yang pertama nanti akan hadir Irma Huta Barat ya. Jadi kita sudah datang ke rumahnya dan kita sudah mengcapture kehidupannya ya. Nantikan setiap Sabtu malam Zoom In bersama Bunda Neno Warisman. Ya sahabat daerah sekalian, sekarang kita zoom in soal yang terkait dengan Bjorka. Membaca Bjorka atau Bjorka ya. Sini terkesan seperti orang-orang Eropa Timur ya. Atau Swedia mungkin. Dan siapakah Bjorka ini yang sudah membuat kita, dalam kurung pemimpin kita, malu ya kan? Yang bikin malu pemimpin kita ya. Jadi coba kita bacakan pertanyaan dari Detikcom ya. Mengapa Bjorka serbu Indonesia? Kemudian siapa hacker Bjorka dan mengapa serbu Indonesia? Siapakah Bjorka? Ini 5 teori warganet terkait identitasnya. Kemudian ini ada siapakah Bjorka? Hacker yang bikin pemerintah RI ketar-ketir ya. Bisa ditampilkan gambar-gambarnya ya. Dari CNBC nih kalau nggak salah ya. Oke, coba kita bacakan yang dari Detikcom dulu. Oke, sobat era sekalian, yang dari Detikcom. Oke, kita bacakan ya. Dimasuk dalam Detik.inet ya. Jakarta, hacker Bjorka menjadi bahan perbincangan di tanah air karena membobol data penting dari pengguna IndiHome sampai data registrasi SIM card. Siapakah Bjorka ini sebenarnya dan di mana lokasinya? Gara-gara Bjorka, rupanya menteri sendiri tidak percaya dengan nomor Indonesia, dia pakai nomor Amerika. Menkominfo ya, Johnny Plate, ketika ulang tahun malah diberikan hadiah berupa data-data pribadi yang dibeberkan oleh Bjorka, termasuk nomor-nomor telepon dan lain sebagainya. Bjorka kini punya akun Twitter di Bjorksanism. Setelah yang lama ditangguhkan, di Twitter dia menyebutkan lokasinya berada di Warsawa, makanya dia seperti seperti Eropa Timur bahasanya. Polandia, meski begitu belum dapat dipastikan apakah ia benar-benar berada di sana atau tidak. Bjorka mulai bereaksi sekitar sebulan terakhir dan semakin dikenal setelah di forum Bridge.to Bjorka memposting dan mengklaim punya 1,3 miliar data terkait registrasi SIM card prabayar dari penduduk Indonesia. Luar biasa. Kemudian dia berulah dengan tindakan doxing terhadap Menkominfo Johnny G. Plate
Dia menyebar data pribadi Menkominfo berupa nama, nik, nomor telepon, KK, nomor vaksin, alamat, dan lain-lain. Happy birthday, ejek Bjorka di grup Telegram Bjorkanism. Sebelum melakukan doxing terhadap Menkominfo, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden RI. Jadi siapa Bjorka? Menurut pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, Bjorka kemungkinan berada di luar negeri. Bjorka logikanya kemungkinan berada di luar negeri. Kalau dia di dalam negeri akan sangat berisiko bagi dia melakukan aksi ini, kata Alphonse saat dihubungi Detiknet. Masuk akal sih. Tapi yang jelas dia mendapatkan dukungan pihak yang memiliki informasi yang cukup detail mengenai bagaimana pengelolaan data di instansi pemerintah dan apa kelemahannya, tambah Alphonse. Bjorka juga mengungkap motifnya menyerang Indonesia yang ternyata bersifat personal. Dia mengaku orang dekatnya pernah menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965 dan wafat tahun 2021. Bjorka bilang sosok itu adalah kakek tua yang cerdas yang mengurus dia sejak lahir. Orang ini, kata Bjorka, sudah kehilangan status WNI akibat kebijakan tahun 1965. Bjorka pun mendedikasikan aksi ini untuk dia. Jangan-jangan keturunan si kakek dia. Orang Indonesia juga ya. Oke. Bjorka dinilai berpengalaman. Mengenai curhatan Bjorka itu, Alphonse menyebut jangan mudah percaya. Menurut saya itu hanya bumbu saja. Jangan mudah percaya semua yang diinformasikan hacker. Dia sudah sangat berpengalaman dan mempersiapkan dirinya dengan sangat baik, papar Alphonse. Sebelumnya pendapat senada dikemukakan oleh founder Drone Emprit dan media Kernes Indonesia Ismail Fahmi. Ini bukan hacker biasa yang curi data, tapi ada kepentingan lain. Ceritanya bisa decoy, bisa juga betul. Tapi soal korban Orde Baru, kita nggak bisa telan mentah-mentah, kata Ismail Fahmi ya. Dalam tweetnya, Ismail Fahmi mempertanyakan kenapa Bjorka di Twitter malah membuka cerita latarnya. Hal itu membuat orang tahu bahwa motifnya tidak murni pembocoran data, tapi ada unsur perlawanan politik terhadap Orde Baru. Ismail mengatakan jika ini hacker palsu, bisa saja dia adalah orang yang memakai data yang disebar hacker Bjorka. Namun hal itu belum bisa diketahui. Posisi Bjorka ini bisa dilacak dari posisi transmisi datanya oleh untuk Twitter. Ini nggak mungkin hacker biasa, kata dia. Di sisi lain, Bjorka sendiri seakan menantang pemerintah Indonesia untuk menangkapnya. Saya masih menunggu digerebek pemerintah Indonesia, kata dia sesumbar di Telegram ya. Lihat lagi yang sudah kita bahas ya. Ditampilkan lagi thumbnailnya ya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya Bjorka, dan kemudian ini 5 teori warganet terkait identitasnya ya. Sebagaimana tadi Detik News, ini dailysuara.com dari suara.com ya. Dailysuara.com, hacker yang beroperasi menggunakan nama Bjorka belakangan ini sedang naik daun dan mendapatkan sorotan publik. Pasalnya Bjorka mengunggah deretan data yang ia klaim sebagai data rahasia milik pemerintah Indonesia. Diketahui Bjorka telah mengunggah beberapa data yang diduga adalah data penduduk Indonesia yang terdapat di KPU, data pribadi Menteri Kominfo, Johnny Gerard Plate, hingga sederetan data lainnya. Saat ini lini masa media sosial dipenuhi dengan segudang klaim dari para warganet terkait dengan siapa Bjorka sebenarnya. Warganet berbondong-bondong menerka identitas hingga motif sosok peretas tersebut. Ini beberapa tebakan warganet tentang identitas Bjorka. 1. Bukan seorang hacker, melainkan orang dalam yang membuat pengalihan isu. Seorang pengguna akun TikTok, Oyon Ilingan, berusaha mengungkap identitas hacker Bjorka. Siapa sih Bjorka hacker ini? Kalau kita lihat di profil dia di forum Bridge, dia joinnya baru 9 Agustus 2022. Ucap warganet tersebut pada intro video. Sosok warganet tersebut sontak menilai ada kejanggalan dari sosok Bjorka tersebut. Sebab data yang dibobol oleh Bjorka merupakan data dari pemerintahan. Kalau kita lihat threadnya, ini yang diserang agak aneh karena data yang disebarkan data dari Indonesia tambahnya. Kejanggalan demi kejanggalan yang muncul di pusaran peretas itu, warganet menilai bahwa Bjorka merupakan orang dalam dari sebuah lembaga dan bukan seorang peretas.
Kalau dilihat sebagian besar data yang dibobol adalah data dari Indonesia, saya curiga sebenarnya Bjorka bukan hacker, tapi dia orang dalam gitu. Lanjutnya, warganet ini bahkan sampai menuding Bjorka hadir untuk mengalihkan isu. Jangan-jangan dia orang Indonesia yang sedang pengalihan isu karena dia juga baru join nih 9 Agustus 2022, ya kan tandasnya. 2. Ada juga yang bilang anggota geng Verdi Sambo. Senada dengan unggahan TikTok sebelumnya, muncul tebakan warganet bahwa Bjorka hadir untuk mengalihkan isu besar. Bahkan Bjorka dituding tergabung dalam geng Sambo untuk menenggelamkan kasusnya dari perhatian publik. Jangan terlalu banyak bertepuk tangan pada Bjorka, bisa jadi itu serangan balik geng Sambo untuk saling sandra, cuit seorang warga via Twitter. Warganet lain juga turut mengamini tudingan tersebut karena menilai kasus Sambo menghilang dari diskusi publik usai mencuatnya Bjorka. Kasus Verdi Sambo lama-lama hilang dengan naiknya Bjorka, cetus akun GAK, ya. Alibi untuk menunda pemilu. Warganet lain juga menuding bahwa Bjorka hanya dimunculkan oleh pihak-pihak yang berusaha menuding pemilihan umum pemilu pada 2024 mendatang. Menunda. Bisa juga dijadikan alibi untuk menunda pemilu, celetuk warganet lain di Twitter. Kemudian keempat, orang yang sakit hati ke Dukcapil, ya. Tidak tahu apakah ini gurauan atau sebuah tudingan serius, seorang warganet menulis celetukan bahwa Bjorka hanya warga biasa yang sakit hati dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil. Gimana kalau sebenarnya Bjorka ini adalah orang yang tersakiti karena nik di KTP-nya beda sama di Disdukcapil, tebak salah seorang warganet. 5, orang Indonesia tidak hanya itu, warganet kini menuding bahwa Bjorka sebenarnya adalah seorang WNI atau orang Indonesia. Tebakan itu berasal dari seorang aktivis media sosial, Denny Sregar, yang datanya diduga dibobol oleh Bjorka. Kecurigaan Denny muncul karena Bjorka tahu kehadirannya meski ia digadang-gadang sebagai peretas internasional. Yang gua heran ngakunya hacker international. Tapi kok tahu Denny Sregar, ya, tulis Denny Sregar dalam cuitannya. Ini 2, ya, antara Denny bangga karena dikenal orang lain, atau dia mau ngece si itu orang kayak dia, kok dia kenal, gitu kan. Ini kan ada 2. Ini pisau bermata 2. Ini apa gua yang terlalu terkenal sampai ke internasional, atau dia yang orang lokal tambah Denny Sregar, ya. Oke, sobat era sekalian. Jadi apa yang ingin saya katakan, ya. Soal responsibility dulu, ya. Kalau pemerintahan kita baik, maka pertanyaannya adalah, kalau ada kebocoran seperti yang dilakukan Bjorka ini, siapa yang sesungguhnya harus bertanggung jawab? Itu dulu, ya kan? Apakah Menteri Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi, ataukah menteri-menteri yang lain? Ataukah setingkat sekjen atau dirjen, jadi eselon 1. Nah, ini sendiri di Indonesia nggak jelas. Kalau governance ini saja tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab, maka susah kita bicara tentang manajemen pemberantasannya. Jadi kalau misalnya jelas siapa yang harus bertanggung jawab, maka orang yang bertanggung jawab itu harusnya mengundurkan diri. Karena datanya dibobol orang, ya kan? Dia mengundurkan diri, digantikan pejabat yang baru. Nah, pejabat baru inilah yang kemudian bekerja untuk mencari Bjorka ini atau menutup kebocoran-kebocoran lebih lanjut. Kalau ini kan nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Kalau kita menuding yang bertanggung jawab adalah Menkominfo udah bilang soal hacker bukan urusan dia, tapi urusan yang lain. Urusan penegak hukum, kan, urusan cyber cybercrime, ya kan. Jadi kejahatan cyber, ya kan, itu. Jadi sahabat era sekalian, kalau ini saja tidak jelas, maka ya tindak lanjutnya agak susah. Karena di Indonesia ini selain tidak jelas division of labor-nya, tidak jelas juga moral pertanggungjawabannya. Jadi tidak ada pejabat yang mau mundur karena ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab tadi. Jadi saling lempar, ya. Kalau misalnya ini tanggung jawab Menkominfo, udah lama dia harusnya mundur karena dia berarti gagal total menjaga privasi orang Indonesia,
Bahkan privasi dirinya sendiri dia tidak bisa jaga. Bahkan saking tidak percayanya dia nomor Indonesia, dia pakai nomor Amerika. Ternyata ketahuan kalau dia pakai nomor Amerika. Misalnya begitu saudara sekalian. Oke, kita lihat nanti bagaimana sepak terjangnya ke depan ya. Dan bekerja buat siapa dia. Ketika dia menyerang Dennis Regar, Plate, orang mikir, ini jangan-jangan kubu oposisi kan begitu. Tapi ketika ditantang Dennis Regar, berani nggak ya kan spill data Anies Baswedan? Ternyata berani juga, dia ditampilkan juga data Anies Baswedan yang dipandang oleh Dennis Regar sebagai katakanlah seorang tokoh yang harus diserang setiap hari kan, kira-kira begitu. Kan narasinya adalah bagaimana misalnya mendiskreditkan Anies Baswedan, Habib Rizik dan lain sebagainya. Tapi sah-sah saja karena Anies Baswedan adalah pejabat publik. Sepanjang dia warga DKI, tapi kalau bukan warga DKI kok aneh juga rasanya. Ya. Karena saya katakan kenapa kita itu mengkritik Jokowi, karena dia the president of Indonesia, dan sebagai warga negara Indonesia, maka Jokowi adalah presiden bagi semua warga negara Republik Indonesia. Tapi Anies itu hanyalah gubernur bagi warga DKI saja. Kalau nggak tinggal di DKI ya nggak boleh mengkritik, nggak punya standing untuk mengkritik ya. Kalau dia jadi calon presiden ya bolehlah dikritik, tapi nanti kalau sudah terdaftar atau didaftarkan. Oke ya. Oke, sobat era sekalian, jadi sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Kita sudah ngepost mengenai polling, dua polling terakhir ya. Itu sebagai selingan, yaitu polling mengenai apakah Anda percaya Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela adalah pelaku pembunuhan setidaknya 4 laskar FPI. Kenapa setidaknya? Karena ceritanya kan 4 laskar itu mati di mobil Xenia karena tembakan ya dari katakanlah apa ya yang meninggal itu ya kan, ada 3 orang dan mereka yang menembak, yang meninggal itu saya lupa namanya ya, yang meninggal. Lalu dan 2 orang ini dibebaskan ya karena dianggap membela diri. Oke. Termasuk juga Fikri Ramadan ya. Oke. Ternyata yang percaya cuma 16%, tidak percaya 78% kalau mereka pembunuhnya ya. Yaitu 6.700 yang votes, ragu-ragu 7%. Saya lupa yang meninggal itu siapa ya. Aduh. Elwira namanya. Jadi Elwira. Jadi posisinya Yusmin driver, Elwira di depan, kemudian di belakang Elwira itu adalah Fikri Ramadan, di samping Fikri Ramadan, nah saya lupa namanya, tapi yang jelas laskar FPI dan 3 lainnya di belakang tanpa borgol. Nah, itu it doesn't make sense, saya bilang nggak masuk akalnya ya di sana, ya. Kok bisa dengan komposisi begitu, temannya baru saja mati, apa nggak akan balas dendam ya kan? Oke. Kemudian jika Pilpres dilakukan hari ini, siapa yang akan Anda pilih? Posisinya kurang lebih sama, 23.000 yang sudah voting. Saya bilang nggak keren 23.000, harus 100.000 minimal ya. Anies Baswedan, N-nya double ya, 82%, Ganjar Pranowo 10%, dan Prabowo Subianto 8%. Jadi kalau kita bicara tentang distribusinya sudah mulai normal nih ya. Nah, tapi sekali lagi ini menjelaskan kenapa RH Channel ini memang lebih banyak pendukung Anies Baswedannya ya, karena memang terbukti ya setelah setelah di polling ternyata memang lebih banyak pemilihnya. Sekali lagi ini bukan sebuah metode ilmiah, sekedar cek ombak saja ya, testing the water ya. Oke. Sobat era sekalian, itu saja ya yang terkait dengan Bjorka ini. Pertanyaannya adalah siapa ya satuan, konon istana sudah membentuk semacam task force atau apa ya untuk menangkap, untuk
menjajaki di mana Biorka ini, dan mudah-mudahan sobat era sekalian kita bisa mengungkap siapa sesungguhnya Biorka ini. Pertama, keberadaannya dulu ya, di dalam atau di luar negeri. Kedua, kewargaan negaranya dulu ya. Nah, baru ketiga, macam-macamnya sampai kemudian orangnya tertangkap karena dianggap sudah membocorkan beberapa rahasia negara ya. Dan itu adalah mungkin pelanggaran dari sisi pidana ya. Kita lihat pelanggarannya apakah ada unsur pidananya atau tidak. Tapi dia melakukan doxing dan lain sebagainya. Jadi pantaslah kalau untuk ditangkap karena dia punya motif ya, dan mungkin motifnya itu motif jahat. Tapi sekali lagi ya harusnya kita gelegowo dong, pembelajaran kepada kita betapa mudahnya orang membobol data kita, dan kemudian kita ya hanya bisa marah-marah, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya sahabat sekalian, kita ya untuk mengakhiri ini, dengarkan lagu BBM Naik Lagi dari Sang Alang ya. Khusus dia ciptakan untuk didedikasikan pada kenaikan BBM ya. BBM Naik Lagi dari Sang Alang, sang pencipta 2019 ganti presiden dan 2024 gantian dong ya. Oke, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Hari ini BBM naik lagi. Naiknya diam-diam meloncat kayak bangsat. Hari ini mahasiswa marah lagi. Semua rakyat marah kecuali Baser dan Cebong. Goblok. Pura-pura bahagia padahal sengsara. Buat makan aja, fitnah sana sini. Upah yang diterima hanya sebungkus nasi. Yeah. OBLT dulu dicaci maki, sekarang gak malu-malu lagi dipilih jadi solusi. Hari ini harga-harga naik lagi. BBM, sembako, listrik naik, terus apa yang turun? Terus apa yang turun? Terus apa yang turun? Yeah! Jadi ingat dulu, ada petinggi negeri sampai nangis-nangis. BBM naik tipis, sekarang di mana? Kemana? Di mana? Kemana? Wanjir! Wanjir! Oh anjir! Sekali lagi, wanjir!